wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Biokimia 1 yang beranggotakan saya Iqbal Adrian Milka. Saya Delia Aisyadila. Dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Tujuan mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Adapun yang akan dibahas yakni pertama siklus asam sitrat dan reaksinya, lalu yang kedua dekarboksilasi oksidatif. Siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang. Tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi sel terjadi dalam 3 tahap utama. Yang pertama, molekul bahan bakar glukosa, asam lemak, dan beberapa asam amino dioksidasi untuk menghasilkan fragmen 2 karbon dalam bentuk gugus asetil dari asetil koenzim A. Lalu yang kedua, gugus asetil dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat yang secara enzimatis mengoksidasinya menjadi CO2. Energi yang dilepaskan disimpan dalam pembawa elektron yang terreduksi NADH dan FADH2. Lalu yang ketiga, koenzim ini sendiri teroksidasi, melepaskan proton dan berelektron. Elektron ditransfer ke O2, akseptor elektron terakhir melalui rantai molekul pembawa elektron yang dikenal sebagai rantai pernapasan. Selama transfer elektron, sejumlah besar energi yang dilepaskan disimpan dalam bentuk ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Reaksi siklus asam sitrat. Reaksi siklus asam sitrat terbagi menjadi 8. Yang pertama, pengenalan 2 karbon sebagai asetil-CoA. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil-CoA dengan oksalasetat untuk membentuk sitrat. Enzim sitrat sintase berupa homodimer di mana sisi aktif terletak pada celah antara 2 subunit. Pengikatan oksalasetat dalam bentuk enzim terbuka menyebabkan perubahan struktural yang memicu transisi ke bentuk tertutup, sekaligus membentuk sisi pengikatan asetil-CoA. Dalam reaksi ini, enzim menghilangkan proton dari gugus metil asetil-CoA, mengubahnya menjadi enol. Nah, enol tersebut kemudian menyerang karbon-karbonil C2 dari oksalasetat. Produknya yakni sitoryl-CoA. Cepat terhidrolisis membentuk sitrat dan koas. Reaksi siklus asam sitrat yang kedua, yakni sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. Reaksi dimulai dengan protonasi gugus hidroksil C3 oleh rantai samping histidin yang mendorong pelepasan molekul air. Residu serin kemudian mengabstraksikan proton dari C2 untuk membentuk ikatan rangkap dari cis akonitat. Setelah membalik zat antara di dalam sisi aktif, enzim membalikkan langkah-langkahnya. Ini mengkatalisis hidrasi ikatan rangkap ketika histidin yang sekarang basah mengabstraksi proton 73 dari molekul air, sehingga memicu serangan nukleofilik pada C2, dan serin terprotoninasi dideprotonasi oleh ikatan rangkap untuk menghasilkan produk isositrat, molekul yang lebih reaktif. Lalu reaksi ketiga, yakni isositrat dioksidasi menjadi alpha ketoglutarat dan CO2. NADH yang dihasilkan dalam konversi isositrat menjadi alpha ketoglutarat adalah penghubung pertama antara siklus asam sitrat dan rantai transport elektron dan fosforisasi oksidatif. Reaksi dimulai ketika gugus hidroksi alfa karbon dari isositrat dideprotonasi untuk membentuk gugus karbonil dari oksalasuksinat. Saat gugus karbonil terbentuk, ion hidrida diekstraksi dari alfa karbon dan kemudian disumbangkan ke NADP+ untuk menghasilkan NADPH.
Kofaktor mangan memfasilitasi polimerisasi gugus keton yang baru terbentuk dalam oksolsuksinat. Dekarboksilasi oksolsuksinat dimulai ketika gugus rantai samping tirosin mempolarisasi gugus karboksil C3, menyebabkan pembentukan zat antara enol. Lalu reaksi keempat, alpha-ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. Konversi alpha-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA dikatalisis oleh aktivitas enzim alpha-ketoglutarat dihidrogenase kompleks. Alpha-ketoglutarat dihidrogenase dihidropoil suksinilase dan dihidropoil dehidrogenase. Reaksi yang sangat eksergonik ini suatu karboksilasi oksidatif analog dengan konversi pirufat menjadi asetil-CoA yang dikatalisis oleh kompleks pirufat dehidrogenase. Kedua reaksi memiliki molekul tioester yang kaya energi sebagai produk, yaitu asetil-CoA dan suksinil-CoA. Lalu reaksi kelima, yaitu pembelahan suksinil-CoA digabungkan ke fosforilase tingkat substrat. Suksinil-CoA mengandung ikatan tioester dengan energi bebas nilai hidrosil sebesar -36 kJ per mol. Pemutusan ikatan energi tinggi suksinil-CoA untuk membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil-CoA sintatase, juga disebut suksinat tiokinase. Reaksi dimulai dengan perpindahan nukleofilik koas untuk menghasilkan suksinil fosfat. Fosfat selanjutnya dihilangkan oleh enzim dengan pembentukan ikatan kovalen antara rantai samping histidin dan gugus fosfat. Gugus fosfat kemudian ditransfer ke nukleosida di fosfat. Lalu di reaksi ke-6, yakni molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. Basa dalam sisi aktif enzim menghilangkan proton dari C2 untuk membentuk ikatan rangkap C2, C3 diikuti dengan pelepasan hidrida C3 ke FAD untuk menghasilkan FADH2 dan fumarat. Lalu di reaksi selanjutnya, fumarat pun terhidrasi. Fumarat diubah menjadi almalat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel yang dikatalisis oleh fumarase. Fumarase adalah liase yang mengkatalisis hidrasi stereospesifik. Bahasa umum enzim mendeprotonasi molekul air yang kemudian menyerang ikatan rangkap untuk membentuk gugus hidroksil pada C2 dan karbanion pada C3. Selanjutnya, asam umum memprotonasi karbanion untuk menghasilkan almalat. Lalu di reaksi selanjutnya, yakni malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya, OAA diregenerasi dengan oksidasi almalat oleh malat dehidrogenase. Ada dua bentuk isoenzim malat dehidrogenase. Satu terletak di matriks mitokondria, sedangkan yang lain ditemukan di sitoplasma, terlibat dalam shuttle antarjemput malat aspartat. Lalu apa sih dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi keseluruhan yang dikatalisis oleh kompleks pirufat dehidrogenase. Suatu proses oksidasi reversibel di mana gugus karboksil dikeluarkan dari pirufat sebagai molekul CO2 dan dua karbon yang tersisa menjadi gugus asetil dari asetil-CoA. NADH yang terbentuk dalam reaksi ini melepaskan ion hidrida ke rantai respirasi yang membawa dua elektron ke oksigen atau dalam mikroorganisme anaerob ke akseptor elektron alternatif seperti nitrat atau sulfat. Transfer elektron dari NADH ke oksigen pada akhirnya menghasilkan 2,5 molekul ATP per pasang elektron. Irreversibilitas reaksi kompleks PDH telah ditunjukkan oleh eksperimen dengan pelabelan isotop. Kompleks PDH tidak dapat mengikat kembali CO2 berlabel radioaktif ke asetil-CoA.
untuk menghasilkan pirufat berlabel karboksil. Gabungan dehidrogenase dan dekarboksilasi pirufat menjadi gugus asetil-CoA memerlukan aksi berurutan dari 3 enzim berbeda dan 5 koenzim atau gugus prostetik yang berbeda, yakni tiamin pirofosfat, flavin adenin nukleotida, koenzim A, dan nikotimida adenin nukleotida, serta lipoat. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.